acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Latas, Ustadz Heri Nuri, dan Angkal Firman. Bagaimana kita mensiasati hidup yang berat. Itu tema yang kita ambil pagi ini. Silakan lanjutkan Angkal Firman. Ini ada pesan sponsor Mas Krisna nih. Mas Krisna kan selalu saya lihat nih senyum, ketawa gitu. Padahal nggak luput dari kesulitan juga ya Mas Krisna. Nah, Mas Krisna menyikapi segala kesulitan Mas Krisna itu gimana sih? Kesulitannya apa sih? Itu berat sekali. Dulu kan saya tuh ya pegawai ya, yang terima gajian tiap bulan. Tiba-tiba kan udah stop, ya memutuskan untuk stop, nggak siaran lagi. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Ya saya kalau misalnya kasih ide-ide yang kayak ini nih, ini bukan radio agama, ini radio pop gitu kalau lagi. Mas Krisna waktu itu udah condong ke agama gitu. Iya iya. Ini radio agama, ini bukan radio agama, ini radio umum. Akhirnya keluar, saya ini dapat pesangonnya bikin jualan bakso sama bikin es krim bikin sendiri. Gitu Mas. Tahu-taunya ya Bangkrut. ditipu. Berat tuh ya. Iya keliangan itu. Alhamdulillah kita bisa gabung di Rasil lah. Walaupun pendapatannya nggak sebanding dengan apa yang didapatkan pada saat di Prambors dulu kan, Iya. tapi Allah yang berikan ganti, yang berikan Kita dapat keberkahan. lain, dapat ini, dapat dakwah, dapat ilmu. Nah, itu yang paling nggak ada tandingan itu. Benar. Kadang-kadang ujian itu justru pas kita rasain sekarang jadi alhamdulillah saat itu dapat ujian tuh Ustaz. Kayak saya tahun 2007 itu sekarang baru ngerasain alhamdulillah tahun 2007 itu saya dapat ujian Ustaz. Saya jadi lebih dekat ke agama satu. Dan ternyata orang-orang yang waktu itu posisinya nyaman sekarang merasa dekat agama kali. Merasa dekat. Saya dekat dengan orang yang dekat dengan dekat Al-Quran. Jadi orang-orang yang waktu itu terus merasa nyaman sampai akhir sekarang pada di penjara Ustaz. Saya selamat. Allah selamatkan saya Ustaz, yang lain di penjara. Tapi sekarang saya mau nanya ke Ustadz Heri. Ustadz Heri pernah ke daerah Harapan Indah Bekasi di tahun 90-an sampai 2005 enggak? Ustadz Husin pernah? Pernah. Harapan Indah. Pernah ke daerah Harapan Indah. Kalau kita ingat di tahun 90-an itu Harapan Indah isinya adalah pertanian semua Ustaz. Sawah semua Ustaz. Persawahan betul. Salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat ya Ustaz ya. Sekarang jadi apa Ustaz Heri? Perumahan. Sumarekon. Banjir Ustaz. Alhamdulillah. Karena resapan air beralih menjadi perumahan. Perumahan mall. Saya setelah sekian lama tahun lalu baru ke daerah situ lagi, saya kaget loh, sawahnya mana? Nggak ada Ustaz. Nggak ada sawah, karena kebetulan ada ruko ibu saya di situ. Pas saya ngecek, loh kok sawahnya nggak ada ya, semua perumahan. Wajar aja kita makin lama makin import beras dari luar. Dan Tapi akhirnya kita sampai pada pertanyaan final begini Ustaz. Sebagai individu, solusi apa sih yang bisa kita tawarkan? Sebagai anggota masyarakat, keluarga, solusi apa yang bisa kita bangun? Sebagai lingkungan, solusi apa yang bisa kita bantu? Terus naik pada masyarakat yang lebih besar. Kira-kira panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Ustadz Heri, Mas Iman, Mas Krisna, dan masyarakat Islam secara umum pernah mendengar perumpamaan yang amat indah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengenai kesatuan masyarakat. Perumpamaan umatku ini bagaikan mereka-mereka yang berlayar pada sebuah kapal. Sebahagian berada di bahagian atas, sebahagian lagi berada di bahagian bawah. Yang di bahagian bawah kalau ingin mengambil air mereka harus naik ke atas. Lama-kelamaan yang di bawah berpikir daripada kita mengganggu orang-orang yang di atas, alangkah baiknya kalau kita bolongi perahu agar dapat langsung mendapatkan air. Nabi mengatakan kalau seandainya yang di atas membiarkan ini terjadi, niscaya mereka akan tenggelam bersama-sama. Oleh karena itu yang berada di bawah, mereka mengalami kesulitan mondar-mandir ke atas. Yang di atas seharusnya membantu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Kalian selalu mondar-mandir ke atas mengganggu kami yang di atas. Kalau seandainya yang di bawah
mengikuti emosinya, membolongi perahu, yang di atas akan ikut binasa semuanya. Jadi bagaimana yang berada di atas harus ingat yang di bawah. Harus melihat kepentingan yang di bawah. Begitu pula yang di bawah juga tidak menjadi ancaman buat orang yang di atas. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan jalan untuk memelihara keseimbangan, menjaga kemaslahatan umum bersama-sama. Kalau sebahagian orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau masyarakat berdiam, berpangku tangan, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, apa yang terjadi Ustaz Heri? Nabi mengancam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadayi adh-dhalim wa la ta'tirunnahu al-haqqi atra aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bi adzabi min indi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf agar kebaikan itu betul-betul menjadi apa? Menjadi selera budaya yang dicintai oleh masyarakat. Karena kalau kemungkaran kita diamkan lama-kelamaan, dia yang akan menjadi apa? Selera, kesukaan, dan tradisi di tengah-tengah masyarakat. Dan akan menganggap yang baik itu menjadi apa? Buruk. Wala tanhauna 'anil munkar, dan berjuanglah kalian untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Wala ta'khudunna 'ala yadayi dhalim, dan hendaklah kalian mengambil tangan orang yang zalim, hentikan perbuatannya. Wala ta'tirunnahu al-haqqi atra, dan kembalikan dia pada kebenaran, dan kembalikan haknya orang-orang yang teraniaya. Aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bi adzabin min indi, atau Allah Subhanahu wa taala akan meratakan tidak lama lagi, kata la yushikanna menggambarkan hal yang dekat, Allah akan meratakan kalian dengan azab dari sisinya. Kemudian kalian berdoa, doa kalian tidak akan dikabulkan. Jadi apa yang berlangsung pada saat ini Ustaz Heri? Betul-betul harus diselesaikan secara berjamaah. Dan berjamaah tidak mungkin tanpa ada ikatan. Nah, ikatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi bagi kita adalah wilayah iman dan Islam, atau al-wala, loyalitas atas dasar iman dan Islam yang akan menyatukan kita, yang betul-betul mengutamakan yang di sisi Allah, bukan mengutamakan dunia ini. Kemudian di samping ikatan tersebut, ya, yang menjadi ikatan di antara kita, betul-betul keterbukaan dan dorongan untuk mensosialisasikan amar ma'ruf ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, betul-betul harus disosialisasikan. Baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Sebagai contoh sekarang, negara kita dalam waktu yang relatif singkat untuk membangun infrastruktur negeri kita ini, mengambil pinjaman dari luar dalam angka yang luar biasa tinggi. Pinjaman dari Cina sebagai contoh, dengan kesepakatan 70%, ya, 70% dari pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pinjaman mereka, buruhnya berasal dari mereka. 30% dari kita. Akhirnya sebagai akibatnya apa? Uang yang masuk ke negeri kita, di samping kita harus membayar hutangnya, ditarik lagi ke negara mereka untuk membiayai 70% pekerja yang masuk. Apa yang mereka ambil berkali-kali lipat. Sudah kita memberikan gaji untuk buruh mereka dengan standar gaji yang berbeda, dengan menggunakan mata uang asing yang diangkut ke negeri mereka, kita kembali harus membayar hutang, ditambah lagi juga kekayaan-kekayaan alam negeri kita yang bakal mereka angkut. Jadi untuk membayar hutang kita keluar, di samping kekayaan negeri kita, juga inflasi yang ditimbulkan akibat dari kebijakan ekonomi yang salah. Oleh karena itu, pinjaman ke luar negeri, apalagi dalam jumlah yang besar, seharusnya ada kontrol. Bukan hanya dari DPR. Karena DPR beberapa orang ini yang memberikan restu, menyetujui pinjaman keluar, terkadang orang-orang yang menerima komisi dari pinjaman tersebut. Bukan memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kita ingin kalau pemerintah ingin mengambil pinjaman dari luar, karena yang bakal menanggung rakyat, yang bakal dirugikan rakyat, seharusnya ada apa? Ada betul-betul apa? Referendum dari rakyat yang memberikan persetujuan
untuk mengambil pinjaman dari luar. Agar rakyat semua tahu, jangan hutangnya rakyat yang menanggung. Ya. Tapi pada saat pengambil keputusan, rakyat tidak dilibatkan. Padahal hutang luar negeri yang dipinjamnya luar biasa. Begitu pula masuknya buruh-buruh asing. Katakan dari RRC yang masuk ke negeri kita. Banyak dari mereka juga yang menerima iktp karena hologramnya dicetak di sana. Akhirnya mengakibatkan masuknya orang-orang asing di negeri kita, merebut lapangan pekerjaan yang seharusnya apa? Diambil oleh pribumi yang sedang mengalami kesulitan. Kalau seandainya yang meminta pinjaman dari luar disebabkan karena tidak memiliki kekayaan alam, kita nggak merasa heran. Negara Indonesia yang kaya raya dengan sumber kekayaan alamnya, baik sungainya yang mengalir di berbagai macam daerah, kemudian juga hutannya, lahan-lahan yang suburnya, kemudian kekayaan tambangnya, sumber daya manusianya. Kenapa kita harus pinjam dari luar untuk membangun proyek-proyek mercusuar? Hanya mengangkat nama pribadi tapi mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu kita ingin betul-betul pembangunan kita itu pembangunan yang memperkuat basis perekonomian rakyat, yang dapat membuat mereka memiliki ketahanan dan membebaskan ketergantungan pada pihak asing. Dari mulai pertanian, irigasi diperbaiki, kemudian peternakan di lahan yang begitu luas di negeri kita. Australia, negara yang tidak subur, menyediakan lahan yang luas untuk peternakan mereka. Masa Australia yang kebanyakan tanahnya gurun, mereka justru yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan daging kita. Begitu pula kebutuhan bawang kita harus ambil dari mana? Kita impor dari Cina, dari Thailand. Padahal negeri kita ini mampu menghasilkan bawang yang terbaik. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ini betul-betul kebijakan yang salah kaprah. Oleh karena itu kita meminta pemerintahan Jokowi dan pembantu-pembantunya, wakil rakyatnya, ingat bahwa kekuasaan beberapa tahun di tangan kalian dalam melakukan kebijakan yang salah ini bisa mengakibatkan kehancuran bangsa. Bisa menjerumuskan bangsa menuju betul-betul kemelut yang amat mengerikan. Bahkan bisa membuat negara kita terjual. Dan ini tanggung jawab bukan hanya di hadapan bangsa ini, tapi yang lebih penting tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh rakyat berdiam menyaksikan kebijakan-kebijakan yang salah tanpa mengajukan protes. Dan rakyat harus membuka mata mereka. Dan kita ingin ulama jangan hanya menghabiskan waktu masyarakat dengan persoalan traweh, kunut, persoalan jenggot, persoalan juga bid'ah. Dihabiskan waktunya ke arah ini. Tapi buka mata mereka untuk melihat keadaan sebagaimana adanya. Kemudian mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dan mereka harus ketahui bahwa kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini bertanggung jawab atas segala hal. Bumi yang kita diami, keluarga kita, masyarakat kita yang miskin, yang menderita menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan solusi bagi mereka. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Tadi Ustadz bilang kita bisa membangun dari hasil kita sendiri ya Ustadz. Betul. Ya, Ustadz Heri ya. Saya jadi keinget kalau ada di Kepulauan Aru. Aru itu dekat Irian. Terus juga ada di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Ustadz kalau di Jakarta tuh kita makan lobster tuh berapa Ustadz harganya kira-kira? Yang ukuran antara 15 cm 20 cm. 500 ribu. Segitu ya, di atas 300.000 Ustaz. Itu waktu saya mengerjakan beberapa proyek di sana, kalau saya datang, kan saya kontrak rumah. Yang menyediakan kontrakan rumah selalu menyediakan saya lobster Ustaz. 2 biji, 3 biji. Saya tanya, Bu, saya malu kalau disediain terus, saya mau bayar. Enggak Pak Firman, gratis aja. Akhirnya saya paksa bayar. Ya udah deh, kalau Pak Firman mau bayar, 2 biji 50.000 Ustaz. Ukuran 20 cm Ustaz. 50.000 2 biji. Itu saya langsung kaget loh. Kalau kita mau mengusahakan benar-benar lobster ini kaya loh. Terus bayangin ke tempat lain Ustadz. Saya ngelihat orang bawa ikan barakuda. Ntar dulu stop. Bayarnya tadi berapa? 50.000 2. Enggak lebih. Enggak. Tuh Mas. Enggak, mintanya saya kasih dia lebih. Jangan begitu dong. Terus saya nemukan lagi di daerah Maluku Utara ada ikan barakuda Ustaz. Orang yang bawa ikan barakuda itu sambil berdiri, tangannya dikeataskan. Saking ikannya gede. Saya paksa, Pak saya mau beli dong. Enggak mau.
Dia bilang ini buat dia makan. Saya paksa, saya mau beli. Saya paksa akhirnya, ya udah boleh dibeli. Kalau mau 50.000 boleh, kalau enggak. Wah, langsung udah tinggi banget ya. Saya langsung, loh kok gini ya? Dia bilang, kalau mau 50.000 boleh, kalau enggak. Jadi maksudnya kita tuh bener-bener kaya Ustaz. Dari hasil lautnya Luar aja Masya biasa. Allah. Lobster. Terus ada lagi kepiting kenari Ustaz. Kepiting kenari berapa harganya? Nggak ada harganya. Kalau kita ke daerah Maluku Utara Ustaz, di sana rata-rata orang Maluku Utara nggak mau makan kambing. Pas saya bilang saya pesan kambing, Seng Pak Firman, kolesterol. Mereka menganggap kambing kolesterol, padahal karena makanan mereka cumi, kepiting, lobster yang kolesterol. Saya tanya waktu itu di tahun 2006 Ustaz. Saya tanya, satu kambing betina berapa? Dia bilang, oh kambing di sini nggak ada harga. Berapa satunya? 150.000 Ustaz. Satu kambing. Waktu lebaran saya mau motong kambing jantan, harganya 300.000 Ustaz. Saya tanya, kalau kerbau berapa? Kerbau mahal Pak Firman di sini. Berapa? 3 juta satu ekor, gede. Jadi sebetulnya, Masya Allah, negara ini Masya Allah. Masya Allah. Makanya kalau seandainya ada kebersamaan, ada ikatan wilayah atau wala antara orang yang beriman satu dengan lainnya, mereka akan menjadi orang yang betul-betul membawa simbol-simbol rahmat dan keberkahan buat umat. Tapi sayangnya umat sudah kehilangan kepercayaan terhadap apa? Terhadap diri sendiri, terhadap agamanya, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan nelayan harus menjual hasil-hasilnya. Kemudian untuk kebutuhan makannya mereka beli ikan yang murah kualitasnya. Petani harus menjual padinya, untuk kebutuhan makannya mereka membeli kualitas beras yang lebih murah. Bahkan yang menyedihkan di daerah kampung-kampung kalau sudah datang musim panen, karena panen serentak, mereka harus jual padi dengan harga murah. Karena butuh uang. Nanti mereka pada saat mau beli beras, mereka beli beras mau nggak mau dengan harga mahal. Tapi kalau pada zaman dulu era Soeharto dengan segala kekurangan Bapak Soeharto, ada KUD yang menampung padi-padi mereka dengan standar harga yang memberikan nafas buat petani. Peternak diberikan bibit, bukan diberikan uang. Hingga kita swasembada beras, swasembada juga ternak, tidak harus mengimpor dari luar. Nah kalau seandainya kepulauan kita betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lalu yang kaya berinvestasi untuk kepentingan bangsa negaranya, kita bisa bayangkan bagaimana jadinya. Tapi sayangnya, bukan hanya orang di luar Islam, orang-orang Islam di saat mempekerjakan orang-orang Islam, betul-betul memberikan gaji yang rendah, tidak menghargai kemanusiaannya, tidak berharap dia agar mampu mendidik anak-anaknya, dan bisa betul-betul membangun kehidupannya. Dia tidak merasa saudaranya yang muslim ini bahagian dari keluarganya, tidak. Nggak ada ikatan wilayah sama sekali. Oleh karena itu kita jumpai, kenapa orang Islam yang paling menentang ikatan wala di antara sama orang yang beriman? Karena mereka nggak mau sama sekali apa? Diharuskan membantu saudaranya, menolong orang-orang yang menderita. Tapi yang ada, bagaimana mereka mengeksploitir saudara-saudara mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak-pihak asing di luar. Itu sudah tiba saatnya sekarang kita ini satu kapal, satu bahtera. Pak Jokowinya, Pak Yusuf Kalanya, wakil rakyatnya, para pembantunya, TNI, demikian pula Polri-nya, bersama kita satu kapal. Jadi kalau seandainya sebahagian dari kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak, maka yang akan tenggelam kita semua beramai-ramai. Jadi jangan kalau rakyat memberikan kritikan, masukan, atau ulama memberikan teguran, dia katakan makar. Tapi ini merupakan bahagian dari kerjasama, kecuali kalau ada orang membawa senjata, menimbulkan kerusakan, melakukan teror, membakar sana, membakar sini, atau mereka berdemo mengambil barang-barang jualan rakyat tanpa membayar, ini harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi kalau rakyat dengan cara damai, memberikan peringatan, teguran, kemudian apabila ada seorang yang dipilih oleh sebahagian rakyat, ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau melakukan tindakan-tindakan yang berpihak kepada konglomerat, kepada pengusaha-pengusaha, tidak berpihak pada pribumi, ini dengan sendirinya harus apa? Harus diambil tindakan untuk menegur atau mencopot dirinya sebelum menimbulkan kerusuhan yang lebih besar. Nah kalau Ustaz Heri mengatakan tadi, di Jakarta mencapai angka 0,46 rasio gininya. Sedangkan di tempat lain sudah turun. Ini menunjukkan Jakarta kemajuan hanya dinikmati apa?
oleh kalangan-kalangan orang yang berada yang jumlah mereka sedikit. Sedangkan rakyat banyak harus berjejal-jejal naik kendaraan bus, menghirup asap yang kotor, mengendarai motor. Dengan cicilannya mereka harus bayar, potong dari gaji mereka. Barang telah naik harganya, sedangkan gaji nggak naik. Pendapatan hidup semakin sulit. Jadi kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menimbulkan kebencian, menimbulkan kerusuhan massal. Akhirnya orang-orang yang tidak berdosa juga terkena imbas dari perbuatan. Oleh karena itu tidak mungkin rakyat berdiam menyaksikan kebijakan yang tidak benar, baik dalam bidang ekonominya, baik kebijakan-kebijakan dalam bidang pertanahan seperti yang Mas Iman tadi katakan. Dari mulai Bekasi sampai menuju Kerawang, Cikarang itu merupakan lumbung padi Jawa Barat. Tadinya dari sana Jawa Barat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana di wilayah Penrang merupakan lumbung padi Sulawesi Selatan, sampai sekarang tidak butuh sama sekali beras impor. Nah, kenapa lahan-lahan subur dijadikan perumahan? Kenapa lahan-lahan subur dijadikan industri? Seperti Cianjur, Sukabumi. Lahan-lahan vulkanik yang subur dijadikan sebagai lahan industri. Kemudian wanita-wanita kita yang tadinya hidup damai bersama keluarga mereka, mulai menggunakan pakaian pendek, mulai terjadi perselingkuhan, keretakan rumah tangga. Akibat dari apa? Dari bekerjanya mereka di industri-industri ini, padahal mereka di daerah agraris yang sudah terbiasa bercocok tanam, tinggal kita berikan bantuan bibit buat mereka, tingkatkan kesejahteraan mereka, begitu pula alat-alat kerjanya, kita perbaiki jalan-jalan mereka, sungai-sungai mereka, agar mereka bisa menghasilkan produksi yang betul-betul menguntungkan mereka dan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi daerah pertanian dijadikan daerah industri, pencemarannya, polusinya, belum lagi kerusakan yang ditimbulkan bagi masyarakat, di mana kehidupan rumah tangga semakin hari semakin mengalami kerusakan. Satu hari kalau masuk ke daerah Gunung Padang, kira-kira dari Jalan Raya Cianjur Sukabumi itu, masuk ke dalam 10 km, terdapat peternakan-peternakan yang dimiliki oleh warga Cina asli, bukan pribumi. Mereka memiliki peternakan, kemudian mempekerjakan orang dengan gaji Rp600.000. Peternakan ayam telur. Dan kalau seandainya mereka keluar, katakan ditemukan menyembunyikan telur satu, itu betul-betul diperlakukan dengan cara yang kasar. Gaji tidak dipenuhi secara baik, di bawah UMR jauh, karena mereka membutuhkan pekerjaan dipekerjakan, kalau bersalah dikenakan hukuman yang seberat-berat. Saya heran, daerah vulkanik, daerah subur. Kalau seandainya daerah-daerah yang tidak subur digunakan untuk industri, silakan. Tapi mempekerjakan wanita-wanita di pusat-pusat industri ini menimbulkan kerusakan yang lebih berat dari keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi masyarakat harus betul-betul membuka mata, membuka nurani mereka, membuka telinga mereka, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan negara. Saya sampaikan hal ini bukan dalam rangka berkampanye ya, untuk mencalonkan diri saya, sama sekali tidak. Saya tidak berminat, bermimpi dan tidak mampu untuk memegang jabatan-jabatan formal. Tapi seorang dai yang mengingatkan para pejabat untuk memperbaiki kinerja mereka. Itu yang saya harapkan betul-betul. Oke, waktu sudah pukul 9:54. Kesimpulan Ustaz Heri ini? Kesimpulan yang akan saya silakan Ustaz Heri. Bukan kesimpulan kali Ustaz, hanya sekedar mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah itu berpaling kepada rakyat sendiri. Betul. Bukan berpaling dan mengharapkan pertolongan kepada orang lain, apalagi ridho pada orang lain. Pada tahap pertama teks amnesti, dana yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia hanya dalam beberapa bulan Ustadz 97,2 triliun. Dari rakyat kecil apa dari konglomerat? Dari Kebanyakan. rakyat kecil. Sebagian besar dari rakyat. Yang ini yang besar-besar belum kena semua Ustadz, belum banyak. Saya aja ya, saya bayar pajak teks amnesti. Padahal rumah saya bayar pajak, tanah bayar pajak, jual beli juga bayar, semua bayar kan? Tapi kita kena teks amnesti yang cukup besar. Saya lakukan hal ini karena saya merasa ini untuk negara, untuk bangsa. Jadi kalau kita luar biasa kan kerja sama rakyat. Jadi kalau rakyat sendiri punya potensi 97,2 triliun disumbangkan dan dikembalikan untuk pembangunan negara, harusnya membuat sadar pemerintah bahwa rakyat
rakyat ini bukan hanya dikutip tapi digandeng untuk membangun bangsa. Kita dengan bangga selalu menceritakan pesawat pertama disumbangkan oleh rakyat Aceh. Kita selalu dengan bangga mengatakan sekian banyak. Kita punya 147 gunung berapi, Ustaz. Itu tuh aset, bukan ancaman. Betul. Aset, 147 gunung berapi. Kita punya 1601 anak suku bangsa. 1600. Bahasa negeri kita berapa? 447 bahasa. 47 bahasa. Sungai kita berapa jumlahnya? Belum pernah menghitung saya. Belum pernah menghitung ya. Jumlah sungai kita yang luar biasa kan? Luar biasa. Sampai saya lihat ya Allah itu air terbuang-buang menuju lautan begitu saja. Sayang sekali, luar biasa. Jadi saatnya kalau kita mau berdaya, kata Soekarno, kembali ke negeri sendiri. Kata Soekarno kemarin, biarkan kekayaan negeri ini terkubur di perut Ibu Pertiwi sampai insinyur-insinyur kita sendiri dengan kaki dan tangannya mengeluarkan kekayaan itu. Kita berharapkan Mbak Mega ini tampil ke depan menjadi pelopor. Anak Bung Karno, ya, pemimpin bangsa pertama kan? Kita berharap Mbak Mega tampil ke depan betul-betul menghidupkan kembali perjuangan Bung Karno dan semangat berdikarinya. Itu harus betul. Itu Closing. closing. Closing ya. Oke, baik. Iwan Ahmad, menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Satu Senata, Soteri Nuri, dan Angkal Firman. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi dalam Dialog Pagi berikutnya. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian Andri Seruput, dan Fajar. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.